Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfi Mardiana dengan NIM J1A1-19020 dari kelas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Lalu Oleo Angkatan 2019. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Ibu Lisnawati SKM MKes selaku dosen mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir Kepulauan. Baik, pada kesempatan ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah gizi pada masyarakat pesisir, salah satunya penyakit stunting. Rendahnya status kesehatan masyarakat akan memunculkan serangkaian dampak yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia. Daerah pesisir merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki masalah kesehatan, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Masyarakat pesisir termasuk nelayan memiliki resiko kesehatan yang tinggi sehingga perlu diberikan perhatian khusus dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat pesisir. Sanitasi yang buruk juga memicu timbulnya berbagai penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi secara langsung masalah gizi, terutama kasus stunting. Apa yang dimaksud dengan stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga dapat mempengaruhi gangguan pertumbuhan anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau kerdil dari batas usia yang seharusnya. Pada umumnya, bahan makanan keluarga nelayan berasal dari hasil perikanan dan pertanian setempat, termasuk bahan makanan yang kaya akan iodin seperti ikan dan juga sayuran. Permasalahan utama mengenai masalah gizi pada masyarakat pesisir adalah karena tingkat kemiskinan, rendahnya pendidikan dan pengetahuan, serta ketersediaan pangan yang kurang memadai. Penyebab utama dari permasalahan gizi dikarenakan konsumsi zat gizi yang tidak memadai, serta adanya penyakit infeksi yang disebabkan oleh sanitasi lingkungan yang buruk. Pada umumnya, masalah gizi pada masyarakat pesisir terjadi sejak lahir, diakibatkan karena kurangnya pemberian ASI serta kondisi sanitasi lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat. Anak yang kurang gizi akan lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan dengan anak atau balita yang memiliki gizi yang baik. Gizi kurang pada balita tidak hanya dapat menyebabkan gangguan fisik, tetapi dapat mempengaruhi kecerdasan dan produktivitas di masa dewasa. Penyebab kurang gizi di masyarakat pesisir, yang pertama, tidak tersedianya makanan secara adekuat. Yang kedua, anak tidak cukup mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Yang ketiga, pola makan yang salah. Dan yang keempat, masih adanya mitos atau kepercayaan di masyarakat setempat. Peranan pemerintah dalam upaya penanggulangan kekurangan gizi terbagi menjadi dua item. Yang pertama yaitu upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, dan yang kedua upaya kesehatan promotif dan preventif. Upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif terbagi menjadi tiga item. Yang pertama, penemuan aktif dan rujukan kasus gizi buruk. Yang kedua, perawatan balita gizi buruk. Dan yang ketiga, pendampingan balita gizi buruk pasca perawatan. Upaya kesehatan promotif dan preventif terbagi menjadi tiga item, yaitu yang pertama, pendidikan penyuluhan gizi melalui promosi keluarga sadar gizi atau yang disebut dengan KaderGi. Yang kedua, revitalisasi posyandu. Dan yang ketiga, pemberian suplementasi gizi, pemberian MPASI bagi balita keluarga miskin. Penyebab anak mengalami stunting yaitu yang pertama, pengetahuan ibu yang kurang memadai. Sejak di dalam kandungan, bayi memang sudah memerlukan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam hal ini, ibu harus dalam keadaan sehat dan bergizi baik. Jika seorang ibu tidak memiliki pengetahuan akan nutrisi yang baik untuk dirinya dan janinnya, maka hal ini akan sulit didapatkan. Begitu pula setelah lahir, 1000 hari pertama kehidupan, 0-2 tahun, adalah waktu yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangannya.
Pada masa ini, bayi membutuhkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan tambahan pendamping ASI yaitu MPASI yang berkualitas setelahnya. Yang kedua, infeksi berulang atau kronis. Terjadinya infeksi sangat erat kaitannya dengan pengetahuan seorang ibu dalam hal menyiapkan makanan untuk anak dan sanitasi lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat. Yang ketiga, sanitasi yang buruk. Keadaan geografis di daerah pesisir memiliki perbedaan antara daerah daratan dan juga daerah pegunungan. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak dan juga minum, disertai dengan kurangnya ketersediaan jamban atau kakus, merupakan salah satu penyebab utama terjadinya infeksi penyakit. Yang keempat, terbatasnya layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan selain untuk memberikan perawatan pada anak dan ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberikan pemahaman mengenai asupan gizi bagi ibu hamil dan juga anak di awal kehidupannya. Kebutuhan asupan kalori yang dibutuhkan ibu hamil adalah 2.500 kalori per hari yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, dan cukup serat. Adapun upaya dalam mengatasi masalah kekurangan gizi dan kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama, pemeriksaan secara berkala. Hal ini penting agar perkembangan kesehatan dan pemenuhan gizi seseorang dapat dipantau. Yang kedua, mencukupi kebutuhan asupan gizi, yaitu dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, olahraga yang cukup. Yang keempat, pemberian pengetahuan tentang bahaya kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya. Dan yang kelima, pemberian pengobatan kepada orang-orang yang kekurangan gizi atau orang-orang yang tengah mengalami masalah kesehatan. Edukasi yang dapat saya berikan sebagai tenaga kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit stunting yaitu memberikan pemahaman berupa pengetahuan kepada orang tua, khususnya seorang ibu, untuk memperhatikan asupan makanan serta perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada anak balitanya, sehingga dapat mengurangi timbulnya penyakit infeksi yang merupakan faktor resiko penyebab gizi buruk. Nah, dengan edukasi yang diberikan kepada masyarakat pesisir, harapannya dapat merubah perilaku masyarakat pesisir agar mengarahkan pada peningkatan kesehatan gizi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.